terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Mari Araki dari PTOS Senarjaya. Konnichiwa, minasan. Hai, mungkin dari saya singkat saja. Ini kita memberikan informasi tentang peluang kerja di Jepang sebagai caregiver. Mungkin pasti teman-teman khawatir ya kondisi corona di sana bagaimana. Tapi ini kabar baiknya itu Jepang sama Indonesia sama-sama sudah open untuk akan orang Indonesia dan menerima orang Indonesia di Jepang seperti itu. Jadi dari minggu-minggu lalu peserta dari kami juga sudah berangkat. Nanti besok juga akan berangkat seperti itu. Jadi jangan khawatir ya. Dan juga mungkin memanfaatkanlah skill-skill atau ilmu-ilmu yang teman-teman sudah dapat di kuliah, dan itu nanti di Jepang bisa menambah pengalaman ya. Itu sehingga bisa menjadi orang yang berguna untuk keluarga maupun orang-orang yang butuh bantuan kalian gitu ya. Jadi nanti rekan saya mempresentasi, mohon dengar dengan baik-baik gitu ya. Arigatou gozaimasu. Ya, Anisan dozo. Okay, thank you. Thank you, Miss. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Araki Mari. Ya, thank you, Miss. Baiklah, Bapak Ibu sekalian perawat Indonesia. Ya, nanti Ani Rahayu akan mempresentasikan. Ya, silakan Anita. Silakan Ibu. Perwakilan dari PTOS Senarjaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dengan Pak Gegen selaku Direktur LBHPI, Bapak Sudiarto yang telah memfasilitasi kami untuk bergabung di acara Zoominar LBHPI hari ini, dan juga Pak Makmur Jaya Yahya sebagai pada hari ini. Baik, perkenalkan kami dari PTOS Senarjaya Indonesia. Di sini saya dengan Ani Rahayu, dan kami di sini ada berempat dari PTOS Senarjaya. Ada Miss Araki Mari, ada Ibu Juwita, dan juga Ibu Syasyana. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan program perawat ke Jepang. Mohon maaf untuk Pak Makmur, apakah bisa menjadikan saya host? Saya akan share screen. Oh, siap Ibu. Bentar, Ibu. Sudah saya jadi Sudah. Siap, lanjut Ibu, sudah ada. Ya, baik. Di sini apakah sudah terlihat ya, Pak ya? Ya, sudah Bu, sudah ya, bagus. Baik. Terima kasih banyak. Ya, sebelumnya sedikit akan kami memperkenalkan terkait dengan perusahaan kami. Kami adalah PTOS Senarjaya Indonesia. Di sini kami berdiri dari sejak tahun 1995, dan tahun ini kami berulang tahun yang 25 tahun. Ya, perusahaan ini di Indonesia, kantor pusatnya ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Gedung Menara Astra, lantai 55. Dan untuk kantor pusat kami di Jepang ada di Kota Tokyo. Ya, baik, kita bisa langsung saja. Di sini terkait dengan peluang magang dan persiapan kerja bidang caregiver ke Jepang. Pada kesempatan kali ini, teman-teman atau peserta yang telah bergabung di seminar ini sangat open sekali untuk peluang ke Jepang, baik lulusan perawat, bidan, fisioterapi, dan juga jasa kesehatan lain. Ya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan suasana Jepang sendiri, yaitu berdasarkan dengan piramida penduduk di atas, ya, terdapat data perbandingan demografi penduduk Indonesia dan Jepang berdasarkan usianya. Di Jepang, penduduk dengan lanjut usia cenderung lebih besar dibandingkan dengan usia atau usia muda. Ya, jadi justru di sini adalah berkebalikan dengan negara Jepang. Indonesia justru memiliki angka kelahiran yang tinggi, sehingga usia mudanya cenderung lebih banyak dibandingkan dengan usia lanjut.
Dalam hal ini menjadi permasalahan yang cukup besar bagi negara Jepang sendiri. Ya, di sini banyaknya usia lanjut banding dengan usia muda atau produktif di Jepang itu membuat permasalahan lapangan kerja juga cukup berpengaruh di sana, khususnya di bidang kesehatan, yakni sebagai perawat lansia atau caregiver. Nah, di sini mungkin teman-teman semuanya bisa dilihat terkait dengan kekurangan tenaga kerja di sana. Ya, di sini Jepang sendiri itu bukan hanya mengambil dari orang Indonesia saja, namun banyak juga mereka itu mengambil dari negara lainnya seperti Vietnam ataupun Filipina. Ya, baik. Di sini akan saya jelaskan terkait dengan profesi sebagai caregiver. Caregiver adalah merupakan cabang dari ilmu keperawatan atau dikenal sebagai ilmu genetik. Di sini tugasnya adalah merawat dan menjaga orang lanjut usia. Ya, jadi tugasnya itu lebih terfokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar lansia seperti hygiene, eliminasi, mobilisasi, dan juga rehabilitasi. Diagram samping ini merupakan contoh jadwal pekerjaan teman-teman nanti sebagai caregiver di Jepang. Jadi nanti di Jepang itu bekerjanya dalam 3 shift, yaitu shift pagi, shift siang, dan shift malam. Ya, untuk shift malam itu biasanya didapatkan pada tahun kedua, seperti itu. Ya, untuk teman-teman ini semuanya, untuk penempatan di Jepang sendiri itu bekerja sebagai perawat lansia itu di rumah sakit ataupun di panti lansia, seperti itu. Ya. Di sini kami akan memperkenalkan untuk program ke Jepang yang disupport oleh kami, yaitu program pemagangan atau Ginojishu, program pemagangan ke Jepang, dan juga program spesifik skill worker atau Tokutei Gino. Untuk program spesifik skill worker ini baru dilakukan oleh pemerintah Jepang sendiri di tahun 2019 kemarin. Iya. Di sini kita akan melihat apa sih perbedaan dari program magang dan juga program spesifik skill worker. Di sini program pemagangan background dari pendidikannya itu bisa dari keperawatan, kebidanan, fisioterapi, jurusan kesehatan lainnya. Ya, di sini kita open untuk minimal pendidikan adalah SMK jurusan keperawatan. Untuk program pemagangan, masa kontraknya adalah minimal 3 tahun, bisa diperpanjang sampai dengan 5 tahun. Nah, di sini adalah perbedaan antara program pemagangan dan spesifik skill worker, yang mana perbedaannya ada di syarat untuk tes kemampuan bahasa Jepang. Ya, di sini untuk program pemagangan sendiri, untuk tes kemampuan bahasa Jepang, itu diwajibkan lulus sertifikat bahasa Jepang, yaitu namanya NATES atau JLPT, Japanese Language Proficiency Test, yaitu minimal untuk level N4. Ya, jadi untuk selain dari perawat, bidan, dan juga fisioterapi, itu wajib mengambil LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi, nanti akan kita fasilitasi untuk ujian caregiver-nya. Ya. Dan di sini untuk program spesifik skill worker yang membedakan di sini adalah masa kontraknya minimal 5 tahun, dan juga untuk tes bahasa Jepangnya itu ada lulus ujian keterampilan caregiver. Ya, baik, ini adalah contoh untuk sertifikatnya yang diperlukan. Ya, di sini teman-teman semuanya mungkin bisa searching di Google untuk contoh sertifikatnya. Nah, untuk 3 syarat untuk dapat bekerja ke Jepang adalah yang pertama, itu lulus ujian kemampuan bahasa Jepang, yaitu minimal level N4, sampai dengan targetnya adalah level N3. Di sini ujian bahasa Jepang itu sama halnya dengan TOEFL. Kalau TOEFL itu untuk ujian bahasa Inggris, ya. Kalau di Jepang sendiri bekerjanya nanti menggunakan bahasa Jepang, tidak menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi sama saja untuk ujian ini seperti ada reading-nya, ada listening-nya, ada grammar-nya, seperti itu.
Ya, biasanya untuk ujian ini untuk level N4 ya itu biasanya bisa ditempuh dalam waktu 6 bulanan. Untuk level M3 bisa ditempuh dalam kurun waktu 10 bulan, itu tergantung dari kemampuan belajar bahasa Jepangnya seperti apa. Ya, nanti jika sudah lulus N4, sertifikat N4, teman-teman semuanya akan mengikuti interview dengan pihak user dari Jepang. User dari Jepang yang dimaksud ini adalah pihak rumah sakit dari Jepang. Setelah itu akan melakukan medical check up di rumah sakit rekanan kami di Jakarta. Ya, baik. Di sini apa sih syaratnya untuk bisa ke Jepang? Yang pertama dari lulusan jurusan kesehatan dan juga jurusan sastra Jepang. Ya, jadi jurusan sastra Jepang mereka ini sudah belajar bahasa Jepang di kampus. Setelah itu nanti masuk pelatihan ke kita itu kita kasih pelatihan khusus untuk perawatan caregiver-nya. Ya, yang kedua mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Jepang level N4 dan N3. Ini khusus untuk lulusan sastra Jepang. Kalau misalnya untuk lulusan kesehatan, jurusan kesehatan itu saat ini belum mempunyai sertifikat kemampuan bahasa, itu tidak masalah. Kami akan fasilitasi untuk pelatihannya dari nol, begitu. Ya, usia 30 tahun maksimal, tidak ada perbedaan jenis kelamin di sini. Dan juga untuk tinggi badan minimal 150 cm dengan berat badan ideal. Bagi laki-laki dan juga perempuan itu tidak boleh bertato. Khusus untuk laki-laki itu tidak boleh bertindik, berkumis, dan juga berjenggot. Ya, sampai di sini syarat-syarat untuk peserta. Mungkin para peserta di sini sekalian bisa menginformasikan juga ke teman-teman yang lain, mungkin ada di luar teman-temannya tidak bisa mengikuti seminar ini, boleh nanti diinformasikan. Baik, untuk selanjutnya adalah prosedurnya. Bagaimana prosedur mengikuti pelatihan ini sampai dengan berangkat ke Jepang? Yang pertama, teman-teman semuanya akan mengikuti tes praseleksi. Tes praseleksi ini adalah meliputi tes wawancara oleh kami, oleh PT OSL Naja Indonesia. Ini menggunakan bahasa Indonesia langsung, dan juga untuk interviewnya itu menggunakan online, jadi menggunakan Zoom seperti ini. Ya, dan juga selain tes praseleksi ada wawancara, itu juga ada tes tulisnya. Ya, setelah tes praseleksi dinyatakan lulus oleh kami, teman-teman semuanya akan mengikuti kelas bahasa Jepang secara online. Ya, seharusnya untuk kelas bahasa Jepang ini ada di training center kami yang berada di Jakarta. Namun karena kondisi masih pandemi, jadi mungkin kita akan mulai juga untuk kelas online terlebih dahulu, yang nantinya jika pandemi sudah selesai akan melanjutkan pelatihan bahasa di training center kami di Jakarta. Ya, untuk training center kami di Jakarta, itu tepatnya di Jakarta Timur, yaitu di Cibubur. Ya, masuk ke poin nomor 2. Selama pelatihan nanti teman-teman akan mengikuti tes kemampuan bahasa Jepang level 4 sampai N3. Ya. Dan ini yang ketiga adalah teman-teman semuanya akan mengikuti interview dari pihak rumah sakit dari Jepang. Pihak rumah sakit dari Jepang walaupun kondisi pandemik seperti ini, dari Jepang tetap mengadakan interview. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan pandemi corona seperti ini menjadi alasan untuk tidak ada interview dari Jepang, tidak. Ya, tapi semuanya difasilitasi melalui online. Ya. Yang keempat, tahap keempat adalah adanya pembayaran administrasi dan juga medical check up di rumah sakit rekanan kami di Jakarta. Setelah medical check up dinyatakan sehat, ini juga plus tes PCR ya teman-teman semuanya, semuanya sudah sehat dan juga komplit, baru teman-teman bisa berangkat ke Jepang. Ya, di sini kira-kira prosedurnya, dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pembayaran administrasi. Ya, di sini teman-teman untuk pembiayaan program ini. Ya, jadi baik itu program
pemagangan maupun program Specific Skill Worker atau SSW, biayanya adalah 35 juta jika teman-teman semuanya berangkat ke Jepang dengan level bahasa Jepang N4 atau basic level. Ya. Namun di sini teman-teman, untuk jurusan selain perawat, bidan, fisioterapi, ada tambahan biaya sebesar 5 juta rupiah. Biaya ini untuk ujian dan memperoleh sertifikasi caregiver dari BNSP. Jadi nanti teman-teman akan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi kami, LSP Kaigo, yang sudah diresmikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia, yang mana nanti sertifikasi ini akan dipergunakan untuk menjadi pendamping ijazah teman-teman semuanya untuk bisa apply sertifikasi eligibility di Jepang untuk mengeluarkan visa dari Jepang. Nah, kabar baiknya di sini, jika teman-teman semuanya bekerja keras, sungguh-sungguh belajar bahasa Jepang dan bisa lulus level bahasa Jepang, ujian bahasa Jepang level N3 atau intermediate, teman-teman akan mendapatkan potongan harga atau biasa kita sebut dengan beasiswa, ini sebesar 20 juta. Ya, jadi teman-teman di sini adalah 35 juta ya. Jika teman-teman nanti bisa sampai level N3, artinya teman-teman membayarnya biayanya menjadi 15 juta saja, karena dipotong 20 juta sebagai beasiswa teman-teman semua, begitu. Ya. Kita lanjut di pembiayaan program ini. Untuk sistem pembiayaan masih kita membahas tentang pembiayaan, yaitu total biayanya ini tadi disesuaikan dengan programnya, yaitu pemagangan atau SSW ya 35 juta, itu ditambah dengan 1 juta. 1 juta itu untuk biaya ujian bahasa Jepang. Ya, untuk cara pembayarannya adalah yang pertama, teman-teman akan membayarkan deposito sebesar 2.500.000. Ini dibayarkan pada saat mengikuti kelas online bahasa Jepang. Ya, untuk kelas online bahasa Jepang ini untuk bulan Desember kita akan membuka pada tanggal 21 Desember. Jadi jika ada teman-teman di sini semuanya yang statusnya alumni atau mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate yang masih mencari pekerjaan, boleh langsung mendaftarkan diri jika berminat kerja ke Jepang. Ya, selanjutnya ditambah biaya 1 juta. Biaya 1 juta untuk ujian kemampuan bahasa Jepang level N4 dan N3. Ini dibayarkan nanti saat tiba di Jakarta. Begitu. Ya, jadi totalnya adalah DP-nya 3.500.000. Setelah itu, jika nanti teman-teman kondisi pandemiknya sudah stabil, membaik, teman-teman semuanya akan melanjutkan pelatihan bahasa Jepang di training center kami di PTW Selnaja Indonesia di Jakarta. Ya, di sana sudah kami fasilitasi dengan gratis adanya asrama. Asrama dan fasilitasnya lengkap dengan tempat tidur, lemari, dan fasilitas lain sebagainya. Dan juga untuk program pelatihan belajar bahasa Jepang, buku-buku bahasa Jepang, dan juga guru-guru bahasa Jepang yang sudah kita fasilitasi. Ya. Dan bagaimana untuk biaya makan? Untuk biaya makan selama pelatihan di Jakarta menjadi tanggungan peserta masing-masing. Di sana kami menyediakan dapur. Ya, menyediakan dapur di sana teman-teman bisa masak sendiri dan juga ada catering seperti itu. Ya, untuk sisa pembayaran itu nanti dibayar setelah ditetapkan berangkat ke Jepang. Ya, jadi tadi teman-teman berangkat ke Jepang ini dengan level berapa? Kalau misalnya level N4 tadi 35 juta. 35 juta dipotong 2,5 juta yang sudah dibayarkan di awal tadi, jadi sisa pembayarannya 32.500.000. Namun, jika teman-teman di sini semuanya bisa berangkat ke Jepang, dalam pelatihan itu bisa lulus sertifikat N3, artinya teman-teman mendapatkan beasiswa dipotong 20 juta. Jadi artinya di sini teman-teman hanya membayar biaya 12.500.000 saja. Dan biaya tersebut sudah termasuk biaya medical check up
dokumen, eligibility, tiket pesawat ke Jepang itu sudah semua mencakup di sini. Kecuali untuk biaya visa dan juga paspor. Seperti itu. Iya. Di sini mungkin teman-teman merasa keberatan. Wah, berat ya, ternyata ke Jepang harus mengeluarkan biaya sekian gitu. Di sini kami juga ada kebijakan perusahaan untuk pembiayaan ini. Jadi mungkin bisa dilihat di sini semuanya untuk diskon. Kita mengadakan diskonnya untuk peserta yang mungkin sudah mempunyai sertifikat level bahasa Jepang duluan nih, ya. Jadi sebelum mendaftar ke kami, sudah mempunyai sertifikat, itu akan mendapatkan potongan harga sesuai dengan yang tertera di sini. Ya, tergantung dengan levelnya, level berapa. Ya, yang kedua juga kami memfasilitasi, jadi teman-teman semuanya biaya dapat dibayar di Jepang nanti, jika teman-teman semuanya sudah mendapatkan gaji, ya, menggunakan bantuan jasa dari finance company rekanan kami. Ya, jadi di sini ibaratnya teman-teman semuanya tidak merepotkan orang tua untuk menyiapkan dana yang harus dibayar pada saat nanti mau terbang ke Jepang, seperti itu. Ya, jadi bisa mandiri nanti bayar di Jepang, begitu. Dan yang ketiga ini banyak sekali peminatnya, yaitu beberapa rumah sakit rekanan kami di Jepang ada yang memberikan beasiswa full 100%. Sehingga teman-teman semuanya dapat berangkat ke Jepang dengan gratis jika mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Jepang level N3. Ya, level N3 intermediate. Nah, teman-teman di sini mempunyai kesempatan interview dengan rumah sakit yang memberlakukan beasiswa gratis. Artinya teman-teman benar-benar berangkat ke Jepang tidak ada biaya apapun, seperti itu. Namun yaitu harus level N3, begitu. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung ya, level N4, N3 itu seberapa sulit sih gitu. Teman-teman kita dari awal saat ini sudah sampai angkatan ke-28. Jadi kita sedang merekrut untuk angkatan ke-29 yang mana akan kita rencanakan di tanggal 21 Desember nanti untuk mulai pelatihannya. Ya, jadi teman-teman semuanya yang kita rekrut sampai hari ini itu rata-rata yang sudah berangkat ke Jepang itu 70% menggunakan level N3 sertifikatnya, seperti itu. Ya, kita masuk kepada penjelasan gaji. Berapa sih gaji yang akan diperoleh di Jepang? Gaji bersih di Jepang nanti akan menerima dalam bentuk mata uang yen. Ya, jadi di sini supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman semuanya sudah kita rupiahkan. Untuk gaji bersih sendiri itu jika dirupiahkan minimal 13 juta, bisa sampai 18 juta per bulan. Ini sudah termasuk tempat tinggal di Jepang, apartemen, pajak, asuransi kesehatan. Jika teman-teman sakit bisa menggunakan kartu asuransi untuk berobat di rumah sakit. Dan juga dana pensiun. Ya, contoh perhitungan pengeluarannya seperti di tabel ini. Ya, jadi misalnya gaji bersih per bulan bisa dapat 15 juta. Untuk biaya hidup yang mungkin 4 juta per bulan itu sudah untuk makan, untuk beli baju, karena di Jepang ada 4 musim, dan juga kebutuhan lainnya. Ya, ini disesuaikan dengan lifestyle teman-teman semuanya di sana ya. Dan untuk gaji ini belum termasuk tunjangan lainnya. Ya, tunjangan lainnya itu seperti apa? Seperti uang lembur. Ya, uang lembur, uang tunjangan, dinas malam, adanya kenaikan gaji bila teman-teman mempunyai sertifikat N3 atau lebih, ya, dan juga bonus. Ya, mungkin di sini saya ingin share sedikit untuk pengalaman saya dulu di Jepang 3 tahun. Untuk uang lembur itu 1 jam per 1 jam. Ya, 1 jamnya uang lembur itu biasanya kalau dirupiahkan sekitar 100 sampai 150 ribu rupiah per 1 jam. Ya, untuk shift malam, dinas malam itu kurang lebih bisa sampai 600 sampai 700 ribu rupiah per 1 kali dinas malam. Dan juga untuk bonus ini disesuaikan oleh kondisi rumah sakit masing-masing. Ada yang rumah sakit memberikan bonus 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali, atau juga ada yang 3 kali dalam 1 tahun, dan juga memang ada rumah sakit yang tidak memberikan bonus. Itu tergantung dari kebijakan rumah sakitnya
Namun sebelumnya, sebelum teman-teman akan interview oleh pihak rumah sakit dari Jepang, kita akan memberikan informasi kontrak kerjanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Ya, jadi akan penempatan rumah sakit ini di kota apa, gajinya berapa, tunjangannya apa saja, bonusnya bagaimana, shift-nya bagaimana, seperti itu. Ya. Untuk bonus sendiri ini biasanya satu kali gaji untuk satu kali bonus, seperti itu. Nah, teman-teman, setelah semuanya teman-teman kembali ke Indonesia, misalnya kontraknya sudah berakhir ya, itu teman-teman akan mendapatkan pesangon dana pensiun. Pesangon ini dari pemerintah Jepang. Ya, pengalaman saya dulu 3 tahun di sana dengan gaji kurang lebih 14 juta per bulan. Ya, di sana 3 tahun, pulang ke Indonesia itu mendapatkan kurang lebih pesangonnya 40 jutaan. Ya, jadi lumayan buat modal, bisa modal nikah atau modal usaha seperti itu. Ya. Ya, mungkin sudah jelas untuk terkait gaji di sini, benefitnya bukan hanya dari gaji untuk ke Jepang, namun juga benefit lainnya seperti skill komunikasi bahasa Jepang, ya, ilmu bahasa Jepang, budaya, dan juga pengalaman tentunya. Ya, di sini kami ingin share terkait dengan tempat pelatihan bahasa Jepang kami. Kami mempunyai 3 training center yang ada di Bandung, Jakarta, dan juga Lembang. Untuk khusus program perawat ini, kami akan tempatkan di training center yang lokasinya di Jakarta. Ya, gedungnya di tengah ini, gedung putih biru ya teman-teman semuanya. Di sini sudah ada asramanya. Untuk asrama laki-laki dan juga perempuan itu sudah pasti terpisah, begitu. Ya. Di sini kira-kira untuk kegiatan pelatihan bahasa Jepang dan juga keterampilan untuk teknik caregiver-nya, ya, seperti ada kelas teori bahasa Jepang, ada kelas praktek pelatihan. Untuk kelas praktek pelatihan juga kita diajarkan langsung oleh orang Jepang yang sudah bersertifikasi di Jepang sendiri sebagai caregiver, ya, jadi sudah profesional. Dan juga ini adalah suasana interview dengan pihak rumah sakit dari Jepang. Ya, di sini ada sedikit galeri peserta kita yang sudah berangkat ke Jepang. Ini rata-rata sudah berangkat ke Jepang semuanya. Ya, kurang lebih kita sudah memberangkatkan sekitar 150 orangan dan berkelanjutan pasca pandemi ini keberangkatan sampai dengan bulan Desember kita 50 orang dari bulan November Desember 2 bulan ini seperti itu. Dan akan pemberangkatan terus-menerus sampai tahun-tahun berikutnya. Ya, di sini ada galeri peserta yang sudah berangkat ke Jepang. Jadi teman-teman di sini kita antar ke bandara, pemberangkatannya melalui Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, dan teman-teman akan tiba di bandara di Tokyo antara Haneda atau di Narita, seperti itu. Begitu teman-teman sampai di Bandara Tokyo, teman-teman semuanya akan dijemput langsung dengan pihak user dari Jepang, dari rumah sakit Jepangnya, jadi tidak khawatir untuk nyasar atau harus pergi sendiri ke rumah sakit alamat tujuan, tidak seperti itu. Ya, di sini mungkin saya akan play video. Video ini adalah diambil dari salah satu stasiun TV di Jepang dari kota Miyagi. Di sini adalah suasana teman-teman kita yang sudah berangkat ke Jepang, itu langsung di-shoot dari stasiun televisi ya. Ya, di sini adalah saat kepala rumah sakit menjemput siswa kita kedatangan dari Indonesia. Mau nambah lagi Pak, minumnya Pak? Hah? Ya, ini teman-teman semuanya sudah tiba di bandara. Teman-teman semuanya di sini juga yang berhijab ya, tetap bisa menggunakan hijab. Jangan khawatir, kita tidak ada untuk harus melepas hijab, itu tidak ada, karena klien-klien kita di Jepang rumah sakitnya itu sudah welcome sekali terhadap Muslim ya, jadi kita sudah memperkenalkan Muslim secara detail ya. Untuk kewajiban misalnya boleh menggunakan hijab, terus juga bisa difasilitasi untuk sholat 5 waktu walaupun nanti pada saat jam bekerja, begitu. Ya, seperti ini kondisinya.
Ini saat datang di sana, ya. Ya, ini pada saat diperkenalkan kepada staf lainnya pada saat pertama kali datang. Ya, di sini juga ada tulisan Jepang yang di bawahnya di sini. Mungkin sekarang teman-teman belum bisa bahasa Jepang ya, nanti pasti kita akan memberikan pelatihan akan bisa terbiasa dengan bahasa Jepang. Ya, ini di sini adalah salah satu suasana rumah sakit di Jepang sendiri untuk fasilitasnya. Dan ini seperti pasien-pasiennya di saat jam makan siang di sini ya. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh fasilitas dan juga fasilitas dari rumah sakit atau panti lansia di Jepang ya. Mungkin di sini terkait dengan fasilitas, sepengalaman saya juga agak sedikit berbeda dengan fasilitas yang ada di rumah sakit di Indonesia. Di Jepang sendiri fasilitas rumah sakitnya itu sudah canggih ya, seperti toilet itu menggunakan mesin tersendiri ya. Di sana juga ada mesin tersendiri untuk memandikan pasien dengan yang bed rest ya, untuk penyakit stroke seperti itu. Alat rehabilitasi, dan juga di Jepang nanti banyak juga ditemukan robot di sana ya, di setiap rumah sakit itu ada robot yang mungkin bisa menjadi hiburan untuk pasien-pasien di sana, seperti itu. Ya, di sini adalah kegiatan untuk perawat caregiver di Jepang ya. Di sini ada handover dari shift sebelumnya ke shift berikutnya. Itu di sini skill komunikasi teman-teman semuanya sangat diperlukan, skill komunikasi bahasa Jepang ya. Maka dari itu sebelum teman-teman ke Jepang itu pelatihan komunikasi itu sangat diprioritaskan ya. Di sini teman-teman akan lebih banyak bekerja untuk kebutuhan dasar pasien itu sendiri, ya, seperti bantuan makan, bantuan memandikan pasien, rehabilitasi, toilet training, ya, dan juga bagaimana caranya membuat pasien-pasien lansia itu merasa happy, seperti itu ya. Untuk di sini mungkin yang masih belum ada di Indonesia, yaitu untuk alat memandikan pasien. Dan juga terkait dengan budaya Indonesia dan juga Jepang itu juga berbeda. Kalau di Jepang memandikan pasien itu bukan hanya shower saja, tapi harus direndam juga menggunakan air hangat seperti itu. Ya. Ya, mungkin di sini presentasi dari kami sudah selesai. Di sini teman-teman jika ada yang berminat untuk mengikuti program ini, mendaftar, ataupun di sini mungkin banyak ketua institusi, dosen, dan lain sebagainya itu ingin memberikan informasi juga kepada alumni atau mahasiswa tingkat akhir, itu boleh kami diundang juga untuk memberikan sosialisasi ke institusi langsung. Ya, jadi di sini para peserta sekalian boleh mencatat nomor official handphone kami di 0812 1890 0210. Ini bisa via WhatsApp, SMS ataupun telepon untuk informasi lebih detail lagi terkait program ini. Dan juga yang mau kepo untuk Instagram kami, silakan di-follow Instagram kami di OSS_Kaigo dan juga Facebook kami di OSS Kaigo. Boleh jika tidak ada yang mungkin tidak menyiapkan catatan, bisa di-screenshot untuk informasi ini. Ya, mungkin dari kami cukup sekian informasi yang bisa kami tampilkan pada kesempatan kali ini. Ya, jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau misalnya nanti ya boleh nanti diinformasikan ke Pak Makmur ya, atau misalnya langsung ke
kami seperti yang di informasi pendaftaran. Ya, di sini kami juga sudah informasikan ke grup chat di sini ya. Silakan dilihat di grup chatnya bagi teman-teman semuanya tadi belum mencatat nomor kontak WA kami. Ya, baik, mungkin dari kami cukup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Makmur. Terima kasih. Ya.